Bismillahirrahmanirrahim. Nabda, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, azani Allah iyyakum jami'a. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di salah satu kesempatan yang mulia dan juga di tempat yang mulia. Malah kita hadir di sini itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Kita bisa mengerjakan sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib, kita lanjutkan juga dengan majelis ilmu, termasuk juga kita bisa bersua dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan juga banyak fadilah-fadilah keutamaan yang lain, sehingga bukan hanya sekedar sambil menyelam minum kopi tapi mangan gorengan terus apa meneh, itu kopinya banyak temennya. Karena fadilahnya hadirnya kita di majelis ilmu, khususnya di masjid, apalagi dikerjakan ba'da sholat, tentu di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagi orang-orang yang dia itu mengatakan, menekankan pada dirinya, yakin bahwasanya Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka balasannya tatanazzalu alaihimul malaikah, di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan katakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa khawatir maupun takut ataupun sedih. Maka Nabi SAW mengajari seorang sahabat, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka melawan rasa bosan dalam ibadah itu, makanya istiqomah itu kan ada dua, istiqomah secara umum maupun istiqamah secara khusus. Istiqamah secara umum itu istiqamah dalam iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu istiqamah secara umum. Istiqamah secara khusus sesuai sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ahabbul a'mal dawamuha wa in qalla. Atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang lain, likulli amalin syurrah walikulli syurrah fatrah.
bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah yang dilakukan senantiasa terus menerus walaupun nominal jumlahnya sedikit, kuantitasnya sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak habis itu ditinggalkan. Atau kata Nabi SAW, setiap amal ibadah sunnah itu kadang kita mengalami rasa jenuh, rasa fatratuhu ala sunnati, seperti itu. Tapi kalau sudah mengalami rasa jenuh, malah kemudian dia pergi sama sekali, maka khawatir orang tersebut binasa. Ya, khawatir nggak jamaah. Setengah halaman itu sudah, kalau yang bacanya masih tertatih-tatih, ya diusahakan terus menerus setengah halaman. Kalau sudah lancar, ya 1 halaman. Karena kegiatan Al-Baqarah, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia akan dijauhkan dari syaitan. Nah, kalau nggak ada pernah kita sempat ngaji, terus kapan rumah kita akan dibacakan surat Al-Baqarah? Rumah yang nggak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Kalau kita ngaji kajian rajin, sregep, tapi Al-Quran nggak pernah dibuka, nah terus ilmunya buat apa? Dalil 1 huruf 10 kebaikan hafal, tapi merealisasikannya berat. Maka istiqomah tadi ada 2. Yang pertama istiqomah di atas iman dan Islam. Insya Allah semua kaum muslimin mampu menjalankan ini. Ya, qalilun, mungkin sedikit yang terkena fitnah. Tapi istiqomah alat ta'ah yang diajarkan doanya oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Itu istiqomah alat ta'ah, istiqomah di atas ketaatan. Maka kemarin kita kasih tips sederhana, gimana sih menghilangkan rasa bosan menuntut ilmu? Gimana menghilangkan rasa bosan sholat berjamaah 5 waktu? Gimana? Orang kalau sudah hadir di majelis ilmu, udah duduk di sini, pengen pulang atau tidak? Nggak pulang, nanti ya tetap sampai selesai. Tapi kalau nggak berangkat, udah nanggung nih, niatnya sudah aras-arasan mangkat nggak akhirnya nggak berangkat. Berarti obat menghilangkan kebosanan untuk menuntut ilmu itu apa? Ya mangkat. Hilang nanti bosannya. Maka Nabi SAW kan itu ada orang 3 masuk hadir kajian seperti ini, datang 1 langsung masuk, maka Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya. Ada yang 1 datang telat juga sama, dia nggak masuk tapi di luar karena malu telat, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu darinya. Ada 1 lagi, wis lah nggak usah mangkat, maka Allah Subhanahu wa taala juga nggak mau menerima dia. Maka sama, kalau malas sholat jamaah, udah masbuk, udah setengah, jauh masjidnya, ya kalau nggak dimangkatin ya akhirnya enak juga ternyata males itu kan. Maka Nabi SAW berdoa di waktu pagi dan di waktu petang, Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas. Ya, rasa malas itu nggak dialami oleh anak-anak, semua terjangkit. Ya, makanya Nabi SAW mengajari doa tadi, karena rasa malas itu kadang akan menyebabkan su'il kibar, masa tua yang buruk. Masa tua yang buruk itu biasanya orang-orang yang sering malas, jompo. Makanya kemarin kita sampaikan, tidak ada istilah pensiun di dalam Islam, karena nggak ada rasa malas dalam Islam. Rasa malas akan mengakibatkan usia senja yang nggak produktif. Tapi ketika kita terapkan, hindarkan rasa malas, kan fit badannya ya, orang badannya fit, sehat, maka di usia senja juga masih sehat. Maka Nabi SAW hijrah ke Madinah kan usianya sudah hampir 52 tahun. 52, 53, sampai kemudian usia 63 tahun Nabi wafat. Berarti jarak usia hijrah sampai wafat hanya sekitar 10 tahunan, atau paling panjang ya 12 tahun. Di situ Nabi SAW
jihad selama 27 kali peperangan. Usia tua beliau, nggak ada istilah pensiun, apalagi pensiun ibadah. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa terus-menerus menjalankan istiqamah alal Islam wal istiqamah alat ta'ah. Istiqamah di atas keislaman dan keimanan maupun istiqamah di atas ketaatan. Ikhwati billah azanillah yakum. Kemarin kita sudah membahas tentang muqata'atu Quraisy ya. Dalam pelajaran sirah Nabi kemarin pakai kitab Mukhtasar Al-Fusul, di mana kita bahas tentang pemboikotan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sampai kemudian dengan sebab pemboikotan itu Abu Thalib sendiri mengalami sakit karena sudah tua. Maka dengan sebab sakitnya itu Abu Thalib meninggal dunia, pelindung Rasulullah SAW. Termasuk juga setelahnya istri beliau yang paling dicintai saat itu adalah Khadijah. Nah, Khadijah itu juga 3 hari setelah wafatnya ikut menyusul meninggal dunia. Maka tahun ini disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena pelindung Rasulullah dalam dakwah terhadap kaumnya, Abu Thalib sendiri meninggal dunia. Dan termasuk penyokong dakwah mental maupun mal, harta, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha juga meninggal dunia. Maka sampai Nabi SAW menawarkan diri ke kabilah. Siapa man yahmiluni ila qaumihi, siapa yang mau menampung aku bersama kaumnya, maka akan aku tawarkan begini-begini jaminannya. Gak ada satupun. Beliau datang ke Taif, bukannya disambut, malah dilempari batu bersama Zaid bin Harithah. Bahkan bukan hanya dilempari batu, diarak oleh anak-anak. Masya Allah, luar biasa ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka di tengah kesedihan yang begitu berat dialami oleh Rasulullah, karena waktu itu Rasulullah itu ya yang menguatkan cuma 2 orang itu. Abu Bakar yang menguatkan, ya mungkin sering sharing bersama Abu Bakar. Abu Bakar gerilya dakwah ke teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah kalau bukan malaikat Jibril dan Allah langsung yang menguatkan, 2 orang tadi yang paling berjasa dalam menguatkan dakwah Rasulullah SAW, Khadijah maupun Abu Thalib. Kalau nggak ada 2 orang ini, siapa lagi yang mau menampung? Abu Bakar nggak mungkin, nggak kuat kekuasaan Abu Bakar karena masih muda sepantaran dengan Rasulullah. Maka belum jadi pemimpin kabilah juga dan bukan juga pemimpin kabilah, maka nggak bisa memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW. Sampai orang-orang itu bebas. Kalau Rasul dipenggal, dibunuh, nggak ada yang menuntut darah. Karena ketua kabilahnya sudah meninggal dunia. Maka di keadaan seperti inilah Rasul datang kepada seorang dermawan Quraisy dan orang yang baik, yang punya hubungan keluarga jauh tapi dengan Rasulullah SAW, yang bernama siapa? Mut'aim bin Adi. Ya, Mut'aim bin Adi ini walaupun tidak wafat dalam keadaan Islam, tapi beliau atau Mut'im ini yang kemudian menjadi penanggung jawab, menjadi kafilnya Rasulullah SAW ketika Rasul pulang dari Taif. Beliau datang kepada Mut'im, maka Mut'im memberikan jaminan kepada Rasulullah terhadap siapapun Quraisy yang mengganggunya, yang memeranginya, bahkan sampai kalau ada yang membunuhnya, maka urusannya dengan Mut'im bin Adi. Kalau urusannya dengan Mut'im bin Adi, maka Mut'im beserta kabilah-kabilahnya akan berperang melawan orang yang mengganggu Rasulullah SAW tadi. Maka di zaman orang Arab Quraisy dulu, ada orang yuqatilu syaja'atan, yuqatilu asabiyan. Ada orang yang dia itu berperang karena ingin menampakkan ketangguhannya dan kejantanannya. Ada orang yang dia itu berperang karena kabilahnya.
Termasuk pemboikotan tadi, pemboikotan yang dialami Rasul itu mukminuhum wa kafiruhum. Mukminnya maupun orang kafirnya kalau dia keturunan Bani Hashim semua mengalami pemboikotan. Karena apa? Karena terhitung satu kabilah. Terhitung satu kabilah. Pada saat peristiwa seperti itu yang dialami Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, ya, memberikan penghiburan, obat kesedihan kepada Nabi SAW dengan peristiwa yang dinamai dengan Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj itu adalah sebenarnya obat. Apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj? Apa yang didapatkan Rasulullah dalam Isra Mi'raj? Sholat. Ya. Isra Mi'raj itu adalah obat kesedihan Rasul. Pada saat Isra Mi'raj, Rasul mendapatkan perintah sholat. Berarti sholat itu sebenarnya adalah obat. Maka kalau ada orang males sholat, coba direnungi kembali. Sholat itu apa? Maka Nabi SAW sabdakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan dijadikan kesejukan pandangan mataku itu dalam urusan dunia ini adalah ketika aku mengerjakan sholat. Dan naudzubillah ya, masya Allah, di masyarakat kita itu yang nggak sholat masih banyak. Saya wakeh tenan. Nah, apalagi ketika ada acara-acara besar, bukan menyalahkan sebuah acara, tapi ketika mengadakan acara jangan lupa sholatnya. Bikin festival, karnaval, acara dari jam 11, dan make upnya dari jam 10 segala macam. Jam 12 baru mulai, habis sholat jam 1. Nah kan nggak mungkin make up tadi wudhu terus luntur semua, akhirnya nggak sholat. Dan itu sak nasional mungkin ini, karena acaranya hajat akbar. Tetap walaupun kondisi apapun hendak laksanakan sholat. Sholatnya jangan ditinggalkan. Bahkan sholat itu salah satu-satunya perintah yang dijemput, ya. Kalau puasa kutiba alaikumusiyam, itu turun wahyu. Kalau haji manistata ilaihi sabila, turun wahyu. Zakat turun wahyu. Tapi sholat dijemput, diparanin, dipanggil Rasulullah ke atas untuk ngapain? Untuk menerima perintah sholat. Berarti memang betul-betul sholat itu sangat agung kedudukannya dalam agama kita. Maka Nabi SAW mensabdakan wa imaduhas sholah wa umuduhas sholah, dan tiangnya agama itu adalah sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijasadihi, halaman 14 ya yang mau buka kitabnya di PDF. Dan Rasulullah diisrakan dalam surat Al-Isra, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra itu berjalan di malam hari. Jadi dalam bahasa Arab itu saro yasri atau saro yasiru itu artinya berjalan di malam hari. Kalau berjalan di siang hari beda lagi, masya ya mesti. Jadi kita kalau mau safar, biasanya kalau musim kemarau gini, biasanya kalau mau pergi jauh enaknya berangkat maghrib. Maka kita juga isra itu sunnahnya. Isranya dari mana? Dari Bandar Sakti ke Karang atau ke Palembang. Isra apa? Isra bid'ah itu. Tapi itu isra, ya, perjalanan malam hari. Ya, boleh kita istilahkan, yuk isra yuk. Tapi jangan dimutlakan ya, jangan dimutlakan. Dengan apa Rasulullah SAW diisrakan? Dengan jasadnya. Ya, Rasulullah SAW alal qauli sahih, berdasarkan pendapat yang sahih itu dengan jasad langsung, bukan hanya sekedar ruh, tapi jasadnya ikut. Bukan dialami oleh Rasul tidur
kemudian arwahnya berjalan, tapi jasadnya juga ikut. Maka ini mukjizat. Kalau kita ditanya, apa mukjizat Rasulullah yang paling agung? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mukjizat Rasul yang paling agung apa? Ini pertanyaan SD loh, kalau salah pasti salah ini. Apa? Mukjizat Rasul yang paling agung adalah Al-Quran. Pernah nggak bertanya-tanya, kok mukjizatnya Al-Quran? Nabi Musa mukulin tongkat ke batu keluar air, lemparin jadi ular. Nabi Isa nyembuhin orang sembuh, kena lepra sembuh, yang mati dihidupkan. Nabi Ibrahim ada burung dipotong-potong, dilempar-lempar, tumat'uhunna ya'tina kasaya, panggil datang semua. Sudah dipotong-potong 4 jenis burung, ditempatkan campur-campur, diaduk, sebar, datang semua. Luar biasa mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman, luar biasa lagi mukjizatnya. Semut ngomong lagi sore kedengeran. Apalagi banyak nabi-nabi yang lain mukjizatnya kita lihat tuh begitu menakjubkan dan luar biasa. Begitu ditanya tentang Nabi kita Muhammad SAW, apa mukjizat Rasulullah yang paling agung? Jawabannya adalah Al-Quran. Pernah nggak mendapatkan korelasinya apa kok bisa Al-Quran? Kenapa kok Al-Quran? Banyak penyair. Bedanya apa dengan zaman Nabi Sulaiman yang banyak penyihir dan Nabi Isa yang banyak tukang obat, dokter? Jadi kan naiknya cuma 1 tingkat aja ibaratnya. Bedanya apa? Kenapa? Ada alasan lain sing marem mantep gitu ya? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Al-Qur'an ini bahasanya satu. Kita datang ke negara manapun dengan warna kulit apapun, ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya mereka pasti saut dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Sama enggak? Sama. Ketika ada satu lafadznya yang berbeda, ada lafadznya yang diubah, bukan berbeda ya, tapi ada lafadznya yang diubah, ada yang connect nggak langsung? Langsung connect mereka ini. Kayak kemarin viral, wa inna la ja'iluna 'alaiha sa'idan juruza. La ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Itu ja'iluna diganti wa inna la jahiluna. La ja'iluna menjadi la jahiluna. Orang Islam langsung connect enggak? Langsung connect. Tapi kalau agama lain, Al-Quran ini kalau yang menjaga bukan Allah. Injil tuh luar biasa penyimpangannya. Taurat juga sama. Di lembaran-lembaran sampai sufi Ibrahim wa Musa, nggak ada yang tersisa. Tapi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak mau menjaga kita, yang nggak mau menjaga Al-Quran, Allah nggak butuh itu. Malah kita yang sebenarnya butuh untuk menjaga Al-Quran. Jadi salah satu wakil Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak akan hilang sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat hafalan-hafalan dan juga seluruh yang ada di mushaf-mushaf itu tulisan-tulisan. Maka Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi mukjizat paling agung yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi jangan salah kira juga, kalau Nabi Musa alaihi salatu wasallam begitu memukulkan tongkatnya ke batu, keluarlah air, fadrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Apa yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Apa?
Beliau masukkan air tangannya ke air yang ada kendi yang ada airnya, beliau keluarkan, kemudian menetes dari jari-jari beliau alaihi salatu wassalam air yang banyak. Lebih hebat nggak ini? Lebih hebat nggak? Lebih hebat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipukul keluar air, Nabi cuma sekedar menyelupkan, menetes dari jari jemari beliau air yang banyak. Kemudian para sahabat menggunakannya untuk wudhu. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nabi kita bagaimana? Nabi kita ketika Rasul alaihissalam sedang dijamu oleh orang Yahudi ketika di Madinah, dikasih jamuan berupa daging kambing paha sebelah kanan, dikasihkan kepada Rasulullah SAW, baru dapat satu gigitan kambing yang sudah di piring tadi, yang sudah mau dimakan Rasul tadi dagingnya, berbicara kepada Rasulullah SAW, la ta'kulni fa innani masmumah, jangan makan aku sudah diracun. Didengar oleh Rasul, potongan daging, bukan hanya sekedar menghidupkan orang mati, potongan daging. Apalagi mukjizatnya, Nabi alaihissalatu wassalam itu hanya berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Dakwah Rasul itu hanya 23 tahun. Tapi pengikutnya berapa jumlahnya sampai hari ini? Masya Allah, luar biasa banyak dari Nabi sampai hari ini. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah 800 tahun atau 950 tahun, pengikutnya nggak nyampe 100 orang. Mukjizat nggak ini? Mukjizat. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam malah berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan tinggalkan satupun orang kafir yang hidup di atas muka bumi. Karena saking 950 tahun kita ini nek ngomongin tiap dino ya paling ora kur hitungan ini diaprek kabeh paling kalau kita nasibnya ini nih. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam dilemparin, diarak, pecah gerahamnya, berdarah kakinya, ditawarin malaikat ini gunung lemparkan kepada Taif. Apa Nabi alaihissalatu wassalam sabdakan? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, biarkan mereka, maafkanlah dosa-dosanya, karena mereka itu orang yang enggak tahu. Masya Allah, kesabaran Rasul alaihissalatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan Nabi, walaupun diutus terakhir kali, disebutkan pertama kali. Wa id akhadallahu mitsaqahum minan nabiyyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim, darimu, dari Nuh, dari Ibrahim. Padahal Nabi diutus paling akhir, tapi disebutkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menyebut nama Rasul, sebelum menyebutkan Rasulullah, sudah disebutkan dulu tentang Allah memaafkan Nabi. Afallahu anka lima adinta lahum. Allah sudah memaafkan engkau atas perbuatanmu tadi. Belum disebut Rasul perbuatannya, belum. Malah disebutkan maafnya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Saking istimewanya beliau alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa, fahla'na laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mau berangkat ke bukit, mau bertemu Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, wahai Musa, ikhla'na laik, lepaskan kedua sendalmu. Tapi Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bahkan sendalnya naik ikut ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Menjadikan ketaatan kita kepada Rasul, mengikuti Rasulah faqad ata Allah. Taat kita kepada Rasul, kepada Nabi kita, itu sama dengan taat kepada Allah.
Taat kita kepada Rasul sama statusnya dengan taat kita kepada Allah, pahalanya sama. Ini istimewanya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ada mukjizat lain yang lebih yang besar ada, tapi yang lebih besar memang Al-Quran. Yang paling agung itu Al-Quran. Tapi mukjizat lain itu juga didapatkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dibanding-banding ke, ojo dibanding-banding ke. Rasul punya mukjizat ini, Nabi Musa punya mukjizat ini. Kita bisa kalau banding-bandingin, Nabi kita ternyata mukjizatnya jauh lebih apa? Kalau bahasa kita tuh lebih, kalau bahasa anak-anak itu kan diceritain kita kan keren toh. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga lebih keren. Termasuk mimbar. Di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, mimbar itu kan terbuat dari apa? Dari pelepah kurma. Kurma dipotong-potong, ditumpuk. Ketika manusia sudah banyak, maka mimbar dari batang kurma tadi ditinggalkan dan dibuatkan mimbar khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terjadi adalah mimbar tadi nangis sampai kemudian dielus-elus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai baru kemudian diam. Termasuk ketika Nabi alaihi salatu wassalam ketika mau buang hajat, mau buang air kecil, mau pip, bukannya Nabi yang datang ke pohonnya yang datang kepada Rasul. Termasuk awan pada peristiwa Rasul masih kecil ke Syam, awannya yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam cuma untuk Nabi, awannya cuma untuk Nabi. Masya Allah. Maka mukjizat yang didapatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu juga banyak, tapi yang paling agung adalah Al-Quran. Maka dengan mukjizat yang seperti itu masih banyak orang yang tidak percaya tentang kenabian Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika Rasul pulang ke Mekah, maka Rasul alaihi salatu wasallam tuh hati-hati mau diceritain, tapi ceritanya pelan-pelan, nggak langsung dikabarkan kepada orang-orang. Orang cuma dikatakan ucapkan la ilaha illallah, mereka dusta. Apalagi diceritakan Rasul itu berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi paginya sudah di Mekah. Lebih jauh lagi kedustaan mereka pasti. Maka Nabi alaihi salatu wassalam itu menghabarkan kepada orang-orang Quraisy, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga, termasuk juga kepada Abu Jahal. Yang ada Abu Jahal itu malah ketika lewat depan Rasul, ada kabar apa katanya? Ngejek kepada Rasul. Ada kabar apa Muhammad? Diejek. Kemudian Rasul menceritakan, aku habis diperjalankan di malam hari ke Baitul Maqdis. Terus kamu pagi-pagi sudah di sini? Padahal itu perjalanan 2 bulan. Perjalanan onta 2 bulan. Kamu berangkat malam, paginya sudah di sini. Alangkah luar biasa kamu itu. Maka kemudian dipanggil orang-orang, Abu Jahal memanggil orang-orang, coba Muhammad kamu ceritakan kepada mereka kalau kamu harus begini-begini. Rasul ceritakan. Ternyata di kalangan orang tadi ada yang sudah pernah ke Baitul Maqdis. Maka kata orang tadi, siflana Baitul Maqdis. Sebutkan ciri-cirinya. Rasul pertama menunggu wahyu, karena malam hari ya, kemudian ya lampunya ya belum terang sekarang, sampai kemudian malaikat Jibril wahyukan ketika Rasul sedang menjelaskan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril tampakkan Masjidil Aqsa di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau mampu menyebutkan secara rinci detail tentang Masjidil Aqsa yang dilihat Nabi alaihi salatu wassalam di peristiwa Isra. Masya Allah. Termasuk Masjidil Aqsa ini yang belakangan beberapa hari yang lalu mengalami penduduk Gaza Palestina mengalami apa?
serangan balik dari Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, kemudian mengangkat segala kesusahannya dan juga mengampuni orang-orang yang wafat dan segera memberikan kesembuhan bagi orang yang sakitnya, yang terlukanya. Nah, ini polemik juga ya, dilematis. Karena kalau nggak nyerang dulu, mereka hanya sekedar nunggu kapan diserang. Kalau ke hari ini, kalau nggak nyerang, mereka tuh bisa kapan saja diserang. Ya, ketika mungkin strategi menurut mereka strateginya sudah matang, mereka serang lagi. Ya seperti itu perang. Ya harapannya selama ini sudah 75 tahun. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera bukakan dan berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga nggak nyampe lebih dari 100 tahun. Insya Allah kita baru sampai di Masjidil Aqsa, belum Mi'raj ya. Kita lanjutkan dengan pada sholat Isya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masqabah. Yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum mu'sadah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
ada aqua nggak buat ibu-ibu? Raqiban al-Buraqa fi suhbati Jibril alaihissalam. Fanazala thamma wa amma bil anbiya bi Baitil Maqdis fasalla bihim. Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan buraq. Ya, buraq ini juga termasuk salah satu mukjizat Rasul. Apa kendaraan para nabi yang lain? Nabi Sulaiman punya awan apa? Awan kintan ya. Arab ngomong awan kintan yang guyung-guyung. Udah ucapkan aja ya. Nabi Sulaiman punya awan yang uduha syahr warwahu syahr. Ya, sekali perjalanan 1 bulan, pulangnya juga 1 bulan. Saking cepatnya. Maka Nabi SAW punya kendaraan yang jauh lebih cepat daripada awan Nabi Sulaiman. Masya Allah, luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi. Maka raqiban al-buraqa fi suhbati Jibril alaihissalam, di mana selain menggunakan atau mengendarai buraq, maka Nabi juga ditemani oleh malaikat Jibril. Fanazala thamma, kemudian Nabi turun di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Wa amma bil anbiya'i bi Baitil Maqdis fasalla bihim. Kemudian beliau mengimami para nabi. Beliau mengimami para nabi. Nah, ini ada sedikit muskil atau pertanyaan. Kalau Nabi alaihissalam di Masjidil Aqsa itu mengimami para nabi, terus yang dijumpai Nabi di setiap langit itu nabi yang sama atau nabi yang lain? Nabi Isa di langit ke-6, Nabi Musa di langit ke-4, Nabi Ibrahim di langit ke-7, ngomong anak-anak yang belum balik, yang meninggal dunia. Nah itu apakah nabi yang sama, para nabi yang sama yang juga diimami oleh Rasulullah SAW di Baitil Maqdis? Ya, naam ya, sama ya. Nabi yang sama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Makanya ada sebuah syair, ya man sallaita bikullil biya ya man allafta quluban bil Islam. Ini syair. Syair itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau dibuat ada gitarnya, ada drumnya, ada drum bandnya. Kalau sekedar syair, kita ucapkan syair yang bagus. Ya man sallaita bikulil anbiya. Wahai nabi yang telah mengimami para nabi. Ya man allafta quluban bil Islam, yang juga melembutkan hati-hati dengan agama Islam. Karena Nabi SAW diutus di zaman syair. Termasuk syair yang kita hafal, nadam-nadam itu kan ada nadanya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika itu syair-syair tadi dilanggemkan menggunakan tambahan-tambahan. Ya, mungkin dengan alat-alatnya yang wanti-wanti oleh Nabi SAW. Saya kunu fi ummati man yastakhilluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Akan ada di umatku nanti yang menghalalkan khamar, menghalalkan
alat musik dan menghalalkan sutra. Maka kalau sekedar syairnya, selama syairnya benar maka enggak mengapa, boleh. Cuma kalau ala yasin habibillah, ala toha rasulillah, boleh enggak? Ini tinggal dilihat maknanya itu apa. Ala yasin sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholawat kita sampaikan dan salam kita sampaikan kepada Yasin kekasih Allah. Nah, maka para ulama itu meneliti, kalau kepada Yasin kekasih Allah berarti maksudnya adalah Yasin itu nama lain Nabi Muhammad. Ya, alat toha rasulillah, berarti toha juga nama Nabi Muhammad. Ala apa lagi? Ala alif lam mim gitu. Makanya di awal-awal dulu, di awal-awal mukaddimah dulu kita bahas nama-nama Nabi. Apa nama Nabi? Abul Qasim, Ahmad, wa Muhammad, kemudian wal Hasyir, kemudian al Hasyir, al Aqib. Hasyir itu yang mengumpulkan manusia, al Aqib yang tidak ada nabi setelahnya, dan wa nabiyur rahmah, dan nabi yang penuh rahmat. Nggak disebutkan di situ wa Yasin, wa Toha, wa apalagi nama-nama yang huruf-huruf muqatta'ah itu. Maka ini di situ terjadi diskusi apakah Yasin itu nama nabi, Toha itu apakah juga nama nabi. Kalau yang mengatakan Yasin, kan bagaimana kita menafsirkan lafaz-lafaz apa huruf-huruf muqatta'ah itu, huruf-huruf yang terputus dalam Al-Qur'an? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu cuma Allah. Alif lam mim yang tahu cuma Allah. Cuma ada sebagian para ulama mufassirin yang mengatakan Yasin itu artinya ya insan. Alif lam ra alam taro. Apakah kamu mengetahui? Toha, ada yang mengartikan dibawa kepada nama nabi, ada yang mengartikan seperti itu. Tapi kalau kita nilai, kita lihat secara lafaz, maka yang rajih wallahu alam Yasin wa Toha itu bukan termasuk bagian nama nabi. Sehingga kalau mau sholat aja, nggak perlu sholawat untuk Yasin atau sholawat untuk Toha. Ada yang namanya Toha, enten ya. Ada ya orang yang namanya Toha, ada ya yang namanya Yasin juga ada. Maka syair itu sebenarnya hukumnya asalnya adalah boleh. Yang tidak boleh adalah ketika ditambahkan. Nabi SAW mengimami para nabi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nah, setelah mengimami di situ, beliau naik dari satu tingkat langit satu ke langit yang lain. Ada adab yang diajarkan Rasulullah. Jadi malaikat Jibril itu mengetuk pintu langit, kemudian mengatakan man hadza, assalamualaikum, man hadza. Yang diketuk pintunya tadi mengatakan, bertanya, siapa itu? Apa yang dijawab? Maka malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Malaikat itu ketika pintu langit satu ke pintu langit yang lain itu izin juga, bahkan mengucapkan salam, bahkan menyebutkan nama. Nah ini juga adab ketika kita mau telepon atau mau WA yang nomornya mungkin belum ke save, entah ke teman atau ke siapapun, kenalkan dulu namanya, kemudian keperluannya apa. Bahkan Nabi SAW ketika itu ditanya, man hadza Jibril, bersama siapa kamu? Saya bersama Muhammad. Kadang kita ditanya, siapa? Tok, siapa ini? Saya. Ya, saya siapa? Yo saya. Disebutnya jenengmu, saya. Itu adab ya, adab. Kemudian setelah mengimami para nabi di sana di Baitul Maqdis, beliau di mi'rajkan. Urija. Nah, mi'raj itu adalah naik. Maka ada yang mengatakan bahasa Arabnya tangga itu mi'raj, alat untuk naik. Nah, alat untuk naik. Atau ada yang mengatakan bahasa Arabnya tangga itu sulam, tahta sulam, tangga, anak tangga. Ya boleh, yang masyhur adalah sulam. Jadi di mi'rajkan. Mi'raj itu adalah peristiwa naik dari satu langit ke langit yang lain sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, kemudian setelah dari sana Allah Subhanahu wa taala mendapat Rasulullah SAW mendapatkan
perintah kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Masalahnya kalau Rasul baru mendapatkan perintah sholat 5 waktu dan baru diajarin Allah tata cara sholat 5 waktu pada saat Mi'raj, lah tadi di Baitul Maqdis sholat apaan? Di Baitul Maqdis sholat apa? Sama, Nabi itu dari dulu sudah sholat. Nabi sebelum difardukan sholat 5 waktu sudah sholat. Sholatnya apa? Sholatnya mungkin nggak sesempurna kita. Sholatnya hanya sekedar sujud dan ruku. Para nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa itu disebutkan banyak lafaz. Itu juga sholat, sujud dan ruku. Bahkan itu tercatat di Injil. Itu juga sujud dan ruku Nabi Isa alaihissalam. Para nabi yang lain, Ibrahim juga sholat, ya sujud dan rukuk. Mungkin ya nggak ada tambahan yang lain, nggak ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A-nya jangan dipanjangin, Allah jangan, karena A itu dalam bahasa Arab artinya apakah. Kalau dipanjangin berarti Allah menjadi apakah Allah maha besar, jangan dipanjangin. Atau apa lagi, Allahu Akbar ditambahin wawu, Allahu Akbar jangan, karena wa itu artinya apa? Dan. Berarti Allah dan yang maha besar. Berapa yang disebut berarti di sini ketika takbiratul ihram? 2, nggak boleh juga. Atau apa lagi? Ketika baca tahlil, la ilaha illallah. Ini pentingnya belajar bahasa Arab supaya ketika adzan juga sama. La ilaha illallah. Qomat kalau adzan biasanya kan pakai nada panjang ya. Kalau qomat biasanya sing Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Ngebut juga ya qomat itu. Kalau qomat ketika la ilaha illallah, la-nya dipanjangin. La ilaha illallah. Karena la panjang itu artinya apa? Tidak. Tapi kalau la-nya pendek, itu malah artinya sungguh. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akhirnya malah apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah, sungguh ada Tuhan selain Allah, malah menekankan ada itu malahan. Maka dipanjangin la ilaha illallah. Nah, belajar ngaji. Jangan anaknya yang suruh ngaji. Anaknya lo fasih fasih belajar qori'ah, ngapal ini, ngapal itu. Bapaknya disuruh baca doa aja nggak ngerti. Doa bangun tidur belum hafal. Doa keluar rumah belum hafal. Anaknya digebukin sama gurunya. Sampai rumah suruh setoran, suruh ngajarin orang tuanya, sampai marah-marah orang tuanya nggak bisa. Tapi anaknya sampai begitu luar biasa ngajarin anaknya biar bisa ngaji, biar bisa doa-doa. Bapaknya yang belum bisa. Maka ini penting belajar. Belajar tuh nggak ada la nihayatalah, nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Terutama Imam Malik mengatakan ilmu yang paling kita wajib pelajari itu ilmu apa? Apa yang wajib kita pelajari? Ungdur alladzi yulzimuka min haini tusbih ila haini tamsi falzamhu. Ilmu yang wajib engkau pelajari adalah yang sering kamu gunakan dari saat subuh pagi sampai nanti ketika menjelang sore. Kalau dagang, hobinya kerjanya dagang, maka ilmu yang wajib dipelajari adalah tentang ilmu dagang. Kalau karyawan, ilmu yang wajib pelajari adalah tentang ilmu amanah. Kalau guru, maka yang wajib dipelajari adalah ilmu terkait guru. Nah, itu ilmu yang wajib dipelajari dulu. Yang keseharian kita yang paling sering kita praktekkan, yang paling sering kita lakukan itu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu, kan kita tahu babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, termasuk juga pekerjaan kita, kegiatan kita harus kita tahu ilmunya dulu. Kemudian sholat yang dilakukan para nabi itu adalah sholat yang hanya ruku dan sujud. Ketika Mi'raj tadi, Nabi SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, apakah juga mendapatkan perintah wudhu? Ada nggak sebutkan? Selama ini kita pernah nggak mendengar dalam peristiwa Isra Mi'raj bonusnya wudhu? Ada nggak? Terus kapan wudhunya itu?
sholatnya sudah ada. Sholatnya dari sebelum dimi'rajkan Nabi juga sudah sholat. Berarti sebelum Isra Mi'raj pun Nabi sholat juga sudah menggunakan wudhu. Wudhu itu diajarin malaikat Jibril pertama kali ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Surat Al-Alaq, malaikat Jibril di situ kemudian juga mengajari tambahan dengan berwudhu. Dan itu yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk beliau bersuci saat hendak sholat. Baik yang sholat 5 waktu maupun sholat sebelum Mi'raj. Nah ini adalah hal-hal yang kita sampaikan, termasuk adzan. Ada sholatnya nggak ada adzannya, ya nggak? Ada sholatnya nggak ada adzannya. Maka para sahabat Nabi SAW berdebat. Kita pakai loncengnya, deng deng. Kata orang-orang ini mirip orang Majusi, orang Yahudi. Atau pakai apa? Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bermimpi mendapatkan lafadz azan. Jadi azan itu asalnya dari mimpi. Tapi jangan kemudian ketika kita nanti mimpi sesuatu langsung diaku-aku menjadi bagian dari syariat. Udah selesai. Dari mimpi betul, tapi mimpi tadi kan ditakdir sama Rasul, ditetapkan oleh Rasulullah. Maka mimpi tadi menjadi syariat karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mimpi kemudian adzan, lafadz adzan tadi ditolak, nggak jadi syariat. Dan lafadz adzan ya sama yang kita baca, Allahu Akbar sampai selesai. Ya, cuma nanti dalam madhab itu beda lagi. Adzan yang kita pakai ini bukan adzan Syafi'i, bukan adzan Hambali, adzannya Hanafi. Adzan yang kita pakai Allahu Akbar 2 kali, 4 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali dan 2 kali itu adzannya Hanafi. Bukan adzan Syafi'i, bukan adzan Hambali, bukan adzan Maliki, adzannya Hanafi. Adzan Syafi'i beda lagi. Ada yang lafadz adzannya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan-jangan kita dikomentarin, oh lali kayak adzannya. Bukan lali adzannya, tapi pakai madhab yang lain. Nanti ada fikih adzan sendiri. Dan adzan ini nggak ada tambahan, nggak ada. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada tambahan seperti itu. Adzan yang diajarkan dan ditakrir Rasul, azannya sama yang kita lafadzkan itu. Ya, nggak ada tambahan-tambahan lafadz, baik dengan didahului sholawat. Bahkan yang dianjurkan sholat itu bukan muadzin, tapi yang mendengarkan adzan. Jadi setiap selesai satu lafadz Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar. Kita ikutin lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mendengar yang dianjurkan membaca sholawat. Ya, idza qala al-muadzinu, idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah sebagaimana muadzin itu mengucapkan. Maka ketika kita mengucapkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, yang dengar ngucapin apa? Apa ngucapinnya? La haula wala quwata illa billah. Tadi kata Nabi, ucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Begitu hayya 'alas shalah kok malah la haula wala quwata illa billah. Berarti enggak sama dong? Sama apa enggak? Maka sebagian ulama mengatakan supaya terpenuhi perintah Rasul. Jadi hadis itu kalau ada 2 hadis, yang satu mengucapkan begini, yang satu mengucapkan begini, seakan-akan ini bertentangan. Dikumpulkan dulu, cari titik temunya. Kalau bisa dicari titik temunya, ketemu, maka dua-duanya bisa diamalkan. Tapi kalau dicari titik temunya nggak ketemu, coba dicari ini kapan diucapkan, ini apakah lebih dulu diucapkan, dan ini yang terakhir.
Kalau yang terakhir diucapkan berarti yang lebih dulu nggak dipakai. Maka dibatalkan hadis yang kedua. Tapi kalau dua-duanya bisa kita amalkan, maka kita amalkan. Contohnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sebagian ulama ada yang mengatakan berpendapat supaya dua hadis ini teramalkan, perintah untuk mengikuti bacaan muadzin hayya 'alas shalah, maka ucapkan dulu hayya 'alas shalah, baru diikutkan dengan la haula wala quwata illa billah. Karena ada perintah ucapkan seperti muadzin mengucapkan, ya. Ada perintah seperti itu. Seperti waladhdallin. Ucapkan apa? Amin. Kami pernah sholat ya di masjid, di salah sebuah pesantren. Begitu waladhdallin, imam makmumnya nggak ada yang amin. Yang amin hanya siapa? Imam. Coba kita tes ini jamaah sini, koneksinya gimana? Wairil maghdub, langsung balas ya. Pokoknya entah gimana ya. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, makmum nggak ada yang amin. Yang amin cuma imam. Kalau makmum bilang amin, padahal imam belum bilang amin, berarti apa? Dia mendahului imam. Boleh nggak mendahului imam? Nggak boleh. Berarti selama ini mendahului imamnya. Ini pulang-pulang mukanya berubah nanti. Berarti gimana? Coba kita tes nih. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Loh, imamnya belum loh. Imamnya belum ini. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Makmum baru ngikutin. Amin. Pernah nggak seperti ini dipraktekkan? Nggak pernah. Nih, kami pernah ngalamin kemarin seperti itu. Akhirnya saya sendirian yang ngucapin amin. Yang lain diam semua. Masya Allah, mikir kok aku izin dewe tadi. Apa dulu mungkin pas kecil gara-gara pas sholat tarawih paling begitu waladhdallin aminnya paling kenceng nih. Amin gitu, mungkin dibalas sama Allah biar malu itu. Maka bagaimana menjamaknya? Nah, ada dua hadis begini. Hadis satu mengatakan idza qalal imam waladhdallin, kalau imam bilang waladhdallin faqulu amin. Langsung diikutin dengan amin. Suruh nunggu imam baca amin enggak? Enggak disuruh nunggu imam baca amin, tapi langsung balas wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Langsung balas dengan amin. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza amanal imamu fa aminu. Kalau imam baca amin, baru kalian ngucapin amin. Karena orang yang ngucapin amin bareng dengan malaikat diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, berarti dua hadis ini, yang satu aminnya setelah bacaan aminnya imam, yang kedua aminnya bareng dengan bacaan imam. Maka wallahu alam, yang mau diterapkan besok subuh. Nanti malah yang lain udah amin sendiri, kita baru amin. Makmum yang lain padahal udah apa? Udah amin, kita malah baru mulai amin. Ibarat ada hal lucu, yang lain udah ketawa, yang lain udah selesai ketawa, kita baru nyusul ketawa. Hahaha, yang lain udah selesai ketawanya itu. Maka apa? Ini wasik ya, tergantung lihat kondisi. Kalau masjidnya mengamalkan yang pertama ya ikutin ya yang pertama. Kalau masjidnya yang ngamalin yang kedua ya ikutin yang kedua. Dua-duanya boleh insya Allah. Kemudian setelah Mi'raj ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, dapat perintah sholat 5 waktu. Maka Nabi SAW turun pulang naik buraq, dan di perjalanan itu banyak kisah-kisah yang antum bisa baca sendiri ya. Antum bisa baca sendiri. Di kisah-kisah tentang Nabi SAW disuruh milih antara khamr dan susu, beliau akhirnya milih susu. Kemudian Nabi SAW melihat kanan, melihat orang-orang yang diadab, yang lidahnya ditarik segala macam. Antum bisa baca sendiri itu ya, masalah detail tentang Mi'rajnya Nabi SAW. Kita hanya mengambil hikmah dari perjalanan itu. Yang kita sampaikan adalah hikmah atau fawaid, faidah dari kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Begitu pulang di Mekah, beliau cerita kepada siapapun yang beliau temui, termasuk kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang-orang Abu Jahal datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar,
sahabatmu si Muhammad tadi bilang kalau dia baru berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, malah enggak cuma itu, naik lagi ke Sidratul Muntaha, turun subuh-subuh sudah di tempat kita. Subuh-subuh sudah tempat kita. Apa kamu bakal percaya itu, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Wala in qala ma huwa ab'atu min dalik, kalau Muhammad tadi bilang hal yang jauh lebih mustahil daripada itu, la usaddiquhu, saya tetap akan membenarkan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, ini zaman fitnah loh begitu itu. Fitnah, termasuk fitnah bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini banyak terbagi golongan. Golongan musyrik, orang-orang kafir, mereka kesempatan ini. Selama ini Rasulullah SAW kan dibilang dukun, majnun, atau tukang sihir, malah ada kejadian Isra Mi'raj. Ini kesempatan ini lebih mustahil lagi, maka dijadikan sebagai istihza, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang baru masuk Islam ya kan terbawa dengan suasana seperti ini. Kalau imannya nggak mantap, nggak yakin, ya murtad, dan banyak yang murtad, karena mustahil loh ini, secara akal mustahil. Ya, secara mustahil. Tapi ketika Abu Bakar dikatakan seperti itu, apa jawaban Abu Bakar? Menenteramkan orang lain. Masya Allah, fadilah Abu Bakar itu luar biasa. Di peristiwa Isra Mi'raj ini orang lain yang mulai ragu-ragu, Abu Bakar malah menjawab, kalau Rasulullah bilang menceritakan dengan sesuatu yang lebih mustahil, saya akan benarkan. Ya, Masya Allah. Maka beliau mendapatkan gelar as-siddiq, artinya orang yang membenarkan. Maka kita nggak boleh berharap-harap. Masya Allah, coba kalau kita hidup di zaman Rasul ya, bisa lihat wajah Rasul langsung, bisa langsung salaman ketemu Nabi, bisa dapat gelar sahabat. Iya nek kowe dadi sahabat, nek kowe murtad gara-gara Isra Mi'raj piye? Ya, jadi rombongnya Abu Jahal yang malahan. Makanya sudah nasib kita ya sekarang ini, tugas kita belajar, pahami Islam sing apik, sing tenan, sing bener. Insya Allah nanti kita bersama golongan minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, bersama golongan para nabi, para orang-orang syahid, orang-orang yang jujur, dan wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik rafiqa, sebaik-baik teman dan kawan. Insya Allah kalau kita belajar yang benar, istiqomah sampai akhir hayat kita. Maka istimewa Abu Bakar luar biasa banyak. Termasuk ketika Nabi meninggal dunia, yang menenteramkan orang-orang itu siapa? Orang-orang juga murtad sebagian. Rasul nggak mungkin mati. Mungkin dia hanya sekedar pergi kepada Tuhan sebagaimana Nabi Musa pergi kepada Allah. Malah Umar tuh khutbah begini, orang yang bilang kalau ada Muhammad Rasul itu meninggal dunia tak penggal dia. Abu Bakar akhirnya ceramah gini nggak didengerin. Umar diam nggak didengerin. Akhirnya Abu Bakar bilang begini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Abu Bakar baca firman Allah, Muhammad itu hanya seorang rasul. Dulu juga banyak rasul-rasul dan sudah lewat. Afa imma ta'u kutil, kalau Rasulullah mati atau terbunuh, afa imma ta'u kutilang qalatum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad lagi? Baru kemudian orang-orang meninggalkan Umar. Kan emosionalnya didukung sama Umar. Orang kalau ada bilang Rasul mati tak penggal, orang-orang senang, nggak mungkin Rasul mati. Maka orang-orang ngumpul bersama Umar bin Khattab. Abu Bakar negur Umar, tapi nggak dianggap. Akhirnya Abu Bakar bilang, membaca ayat tadi, orang-orang baru mulai tersadar dan mendekat kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar itu jasanya kepada Islam sungguh sangat luar biasa. Yang menemani, yang membenarkan Isra Mi'raj, Abu Bakar. Yang menemani hijrah, Abu Bakar. Yang menenteramkan kaum muslimin, Abu Bakar. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Amr bin Al-As, man ahabbun nas ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Qala Aisyah. Ya tentu bojoku. Siapa? Aisyah. Bukan itu maksudnya ya Rasul. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa?
Maksudnya pengen ya Amr bin As itu sebenarnya sadar saya itu bukan belum sampai derajatnya yang paling dicintai dengan Rasul, bukan. Tapi pengen tahu siapa sih? Kata Nabi, qala abuha. Yang paling saya cintai dari kalangan laki-laki adalah bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Ya Abu Bakar. Dan wajar, yang paling paham tentang kondisi Rasulullah itu Abu Bakar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala apa surat yang kemudian membuat Rasulullah nangis, An-Nasr, Abu Bakar nangis. Rasulullah nangis, Abu Bakar nangis. Kenapa? Karena paham. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah turun pertolongan Allah dan berbagai macam kemenangan kepada kaum muslimin. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Itu Rasul nangis, Abu Bakar juga nangis. Kenapa? Karena connect dengan Rasulullah. Pikirannya connect dengan Rasulullah, hatinya connect dengan Rasulullah. Maka di akhir menjelang Rasulullah wafat, yang menggantikan imam Nabi adalah Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat hormat kepada sahabatnya, sekaligus sebagai seorang apa? Abu Bakar ini mertua. Ada nggak orang yang cinta sama mertuanya sebagaimana Rasulullah cinta kepada Abu Bakar? Sikapnya ada nggak? Malah kebalikannya ya. Siapa yang paling kau takuti wahai Pak ini? Bojoku. Bukan. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Kalau Rasul tadi ditanyain siapa yang paling cintai, tanyain siapa yang paling takuti. Bojoku. Terus yang kedua, dari kalangan laki-laki, bapaknya. Ya. Rasul itu mencintai mertua beliau, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mertua beliau. Bahkan memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar lewat satu jalan, setan nggak mau lewat di jalan itu. Kalau Umar lewat satu jalan, setan nggak mau lewat jalan itu. Ini memuji dan mengagungkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga sebagai seorang mertua. Maka hendaknya hubungan mertua dengan anak, ya, laki-laki maupun perempuan, mertua perempuan maupun mertua ayah mertua maupun ibu mertua, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dijaga. Ya, mereka tetap orang tua kita, orang tua walaupun bukan orang tua kandung, tapi kita tetap harus menghormati, harus tetap berbuat ihsan. Jangan istrinya nggak mau diajak ke rumah suaminya, nggak pernah mau diajak silaturahmi ke ayah istrinya. Rasulullah itu senantiasa berbuat baik kepada mertua-mertua beliau alaihi salatu wassalam. Abu Bakar